Hujan mengguyur kota Bogor. Kang Deddy Mulyadi meninjau pembongkaran. Beliau berkomitmen lahan ribuan hektar yang dijadikan taman rekreasi dikembalikan menjadi area terbuka peruntukannya untuk daerah resapan air, yang ditanami pohon-pohon sehingga menjadi hijau kembali dan tidak jadi menjadi problem lingkungan di wilayah ini. Kang Deddy ingin area ini dikelola Pemprov Jabar untuk dijadikan hutan kembali. Tetapi yang paling utama bagi Pemprov Jabar menginginkan bukan hanya daerah ini tapi seluruh area perkebunan, kehutanan yang memiliki manfaat resapan air sehingga bermanfaat untuk masyarakat yang berada di lingkungan hilir baik Karawang, Bekasi dan Jakarta. Kang Deddy menginginkan dikembalikan kembali menjadi area hutan. Ya, kalau catatannya sih kalau saya sesuai dengan komitmen awal ya ingin kembali ini menjadi areal terbuka yang peruntukannya untuk daerah resapan air yang ditanami pohon-pohon hutan sehingga ini menjadi hijau kembali dan tidak lagi menjadi problem lingkungan di wilayah hilir. Ini komitmen. Mewujudkan komitmen itu kan harus ada mekanisme hukum yang dijalani, apalagi ini sudah menjadi wilayah penyelidikan dan penyidikannya Kementerian Lingkungan Hidup. Tentunya ranahnya adalah ranah Kementerian Lingkungan Hidup untuk menentukan kesalahan apa yang dilakukan oleh pengembang usaha pariwisata ini. Nah, hari ini yang bisa dilakukan oleh Pemprov Jabar adalah memitigasi apa saja pelanggaran yang dilakukan dari sisi aspek administrasi pembangunan. Nah, dari sini kan bisa terlihat bahwa PT yang mengelola areal usaha ini hanya mengajukan 14 bangunan ke pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Penanaman Modal Satu Pintu. Nah, kemudian dari 14 ini muncul 35 bangunan. Berarti ada 25 bangunan tidak berizin. Karena ada 25 bangunan tidak berizin, maka itu menjadi kewenangan dan ranahnya Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan tindakan, ya kan, peringatan sampai pembongkaran. Nah, ini yang. Nah, kemudian yang kedua, areal-areal yang ada di Setplem tidak sesuai dengan pembangunannya. Karena arealnya tidak sesuai dengan pembangunannya, maka itu sudah dalam kategori pelanggaran. Nah, kalau saya sih berharap ini karena anak perusahaan pemerintah Provinsi Jawa Barat, pimpinan perusahaannya sudahlah hari ini meminta bantuan pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk secara sukarela melakukan pembongkaran terhadap areal-areal yang salah dalam pembangunannya. Karena kalau sudah ditangani kegiatan ini menjadi objek penyelidikan dan penyidikan Kementerian Lingkungan Hidup, maka konsekuensinya adalah konsekuensi pidana lingkungan. Jadi itu bukan konsekuensi pidana, konsekuensi pidana lingkungan adalah konsekuensi yang ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Cekyu, Dirjen Gakum, penegakan hukum. Kang, ini kan daerah resapan air, warga yang pernah punya usaha di sini kan sempat digusur, digusur, dan itu menimbulkan kemarahan. Kenapa tidak total aja dibongkar gitu? Kalau ini daerah resapan air? Karena saya sudah sampaikan dari sisi aspek keinginan saya itu dilakukan pembongkaran seluruhnya. Dan saya ingin mengelola ini menjadi area dikelola pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk hutan, gitu kan. Kalau misalnya teh agak sulit, gitu kan. Nah, ini yang keinginan kita. Menuju arah itu kita harus menunggu keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Karena sudah wilayah penyelidikan dan penyidikan lingkungan hidup. Karena apa? Karena bangunan ini sudah ada izinnya yang jadi problem. Karena bangunan ini sudah ada izinnya, maka kan izinnya harus dibekukan dulu, harus dicabut dulu. Nah, izin dicabut nanti berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup.
karena ini sudah keputusan izinnya sudah keputusan yang sah, maka harus dicabut berdasarkan keputusan yang sah lagi. Tadi Akang sempat bercerita juga mengatakan mencari tahu ada proses ganti rugi tidak dari Pemprov ke pemodal seperti itu. Bukannya pemodal yang harus ganti rugi ke pemerintah? Bukan, gini, bahwa perusahaan yang menyelenggarakan ini kan BUMD. Dan yang menyelenggarakan itu anak perusahaannya, anak perusahaan PT Jaswita. Nah, saya kan berpikir, apakah ada kaitan dengan pemerintah provinsi? Kalau ada kaitan dengan pemerintah provinsi, kalau begitu ada uang yang dipakai oleh anak perusahaan untuk kegiatan pembangunan ini, rugi dong, gitu loh, para pemodalnya. Ternyata dari sisi aspek kajian administrasi hukumnya tidak ada kaitannya. Resiko usaha yang harus ditanggung dari kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup itu yang menimbulkan, ya, dalam tanda kutip, dugaan terjadinya banjir dan kematian akibat banjir itu merupakan resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan itu sendiri. Tapi perusahaan tidak wajib untuk ganti rugi akibat itu urusan mereka, perjanjiannya seperti apa kan kita tidak tahu. Perjanjian perusahaan pengembang dengan para pemodalnya, perikatannya, apakah apabila ada terjadi gitu loh peristiwa-peristiwa misalnya bencana alam, kemudian kebakaran, kemudian aspek-aspek lainnya itu menjadi tanggung jawab siapa? Saya nggak tahu perjanjian seperti apa, nanti direkturnya belum datang ke negara. jadi nanti akan berkoordinasi dengan Ya, saya tanya direkturnya. Tetapi yang paling utama saya tegaskan, pemerintah Provinsi Jawa Barat menginginkan bukan hanya di daerah PT Jaswita ini, seluruh areal yang itu berada pada wilayah perkebunan, wilayah kehutanan yang memiliki fungsi serapan air yang bermanfaat bagi menjaga masyarakat di lingkungan hilir, baik Karawang, Bekasi, Kota Bekasi, dan Jakarta dari banjir, saya menginginkan dikembalikan kembali menjadi areal hutan. Ya, kita fokus ke 25 bangunan yang melanggar. Gitu. Ya bisa jadi areal masuknya juga kita buka, karena di areal masuknya menurut saya melanggar. Kan tidak ada usulan jalan berbeton. Kan hari ini kan jalannya berbeton. Nah, kalau jalan berbetonnya sudah dibuka kan nggak bisa masuk. Oh, saya mah konsisten, ya kan? Kalau nggak ditungguin suka kabur. Setuju, Kang. Kalau saya pengen sebelum Lebaran udah selesai. Kalau saya, tetapi kan prosedur hukumnya berjalannya berapa lama? Ya kita tunggu keputusan Kementerian Lingkungan Hidup. Berarti yang ilegal dulu. Yang ilegal dulu, Pak Bos. warga itu di depan marah ya, dari kemarin sampai hari Iya. itu marah. Nah, untuk menenangkan warga Ada himbauan nggak, Kang, ke masyarakat? semua dibongkar. Ya saya juga maunya semuanya dibongkar. Tetapi yang akan membuat surat perintah pembongkaran yang memiliki konsekuensi hukum, kalau itu dilanggarnya siapa? Jadi untuk tenangin warga gimana? Ya tenang aja dulu. Ya, kalau saya sih pengennya dibongkar gitu loh.